terutama untuk coach YouTube Tsubasa. Dia emang benar-benar membiarkan ambil semua asasinnya. Ada Hilda kok kita bakal lawan atau pressure dengan Hilda. Iya. Masuk ke jungle udah pasti. Itu jadi salah satu hal yang akan dilakukan sama Hildanya Pasti. sendiri. Dan pick keempat nih, ini harusnya munculin XP-nya dulu ya. Masih di flex jadinya gold lane-nya bisa fighter, bisa marksman juga atau carry lah seenggaknya di gold lane nanti last pick. Atau gimana kalau misalkan mereka ambil Ruby-nya duluan untuk flex? Ruby flex bisa jadi, Ruby atau Esme, Be. Esme di ban sih sayang banget ya. Iya itu dia, karena SP-nya di ban jadi Lapu? mungkin gak bakal bisa ngejawab Lapu, fine. Karena yang penting mungkin memberikan fleksibilitas di last pick, tapi Granger, wow. Hilda Granger ini draft yang akan punya resiko kalau seandainya Black Sentence gagal di early game. Gue setuju. Setuju banget. Pertama, kita ngomongin ke arah early game. Kalau misalnya gagal, yang sangat diuntungkan ini dari Groknya malah. Iya, karena Hildanya gak bakal bisa bikin action kayak Grok. Iya betul, nggak bisa bikin momen. Nggak bisa bikin tectonic charge. Nah ngomongin kenapa Groknya lebih untung. Lihat 2 pick pertamanya aja udah main ke area of effect. Iya. Instant kill bisa terjadi di sini. Dan ini membingungkan buat Granger loh. Spellnya kemana? Kalau di Purify, dia selamat mungkin dari Grok. Tapi nggak selamat dari Blazing Duet dan juga Feather Eye Strike. Kalau dia Flicker, Grok sangat enak banget nanti kagetin dia dengan Tech Charge. Eyo. Dan Fanny, seperti yang gue bilang, jangan lupakan Fanny Yasuke. Ini yang pada menggemparkan panggung MPL kita juga. Yap. Dengan hadirnya Yasuke, dengan munculnya Fanny-nya. Dexnya langsung sering banget di ban. Kita akan melihat bagaimana Fanny Karet yang begitu mematikan bisa tiba-tiba belok ke kanan atau bahkan ke kiri dari Yasuke. Dan udah pasti targetnya di sini ada Yishunchin, Granger, dan Eve. Kalau EXP lanernya gak bisa nge-react Fanny di sini, Black Sentence bakal dalam ancaman. Aku merasa mereka butuh banget satu badan lagi untuk bisa mengimbangi Yves-nya minimal. Ini Oke. sisa Ruby gak sih? Buat megang. Iya, Lapu udah diambil. Mereka- Yuzong udah nggak ada. Itu Ruby. stun. Oh Akai. Akai? Oke Akai. Akai roamer? Ya aku merasa kayaknya bakal jadi roamer, Hildanya bakal ditaruh di EXP dan itu yang mungkin akan menghindari anti gengnya jadinya. Ya. Shifting ya. Shifting sedikit agar Hildanya tidak mudah udah di geng. Kalau menurut aku pribadi, aku langsung saja menjawab kalau ini draftnya lumayan menguntungkan untuk Alter Ego. Gimana menurut kalian? Gua lumayan sama dan ngelihat dari Black Santos juga mereka react yang lumayan maksa gue bisa bilang. Mereka kekurangan follow up damage yang pasti. Yves, Akai itu nggak bisa collab harusnya. Ranger Mas? Jujur, gue suka banget Alter Ego. Tapi gue worry sama Hilda. Tapi Alter Ego gue. Oke, aku pun sama seperti dua teman-teman caster kita dan kita akan melihat langsung apakah Alter Ego akan mulus jalannya untuk menuju ke seeding 2-0. Let's see into the land of dawn. Alter Ego! Just being Alter Ego. Jadilah permainan yang enjoy dan tunjukin kualitas dari Alter Ego yang sesungguhnya. Karena mereka harus bermain tanpa harus menurunkan tempo mereka. Mereka tahu mereka bisa bermain agresif. Mereka bisa bermain dengan menggigit. Just being Alter Ego. Ya kalau emang mau gigit, gigit aja dari awal gitu kan. Gak usah nurunin tempo. Apalagi ngelihat dari rotasi Alex di Jume yang semakin hari ini semakin kompak. Ya. Harusnya mereka bisa kuasain rivernya juga. Seperti yang gue bilang tadi, Akai, Yves mungkin poke damage-nya kuat. Tapi ketika mereka udah level 4, mereka tuh bukan hero combo yang enak. Heavy spin nempel satu, real world manipulation dibuka, itu lumayan over resource. Dan Granger versus Cloud menurut gue sekarang udah susah banget di laningnya. Ya betul sekali. Karena kita ngomongin ke arah Granger versus Cloud. Di sini dari Granger bisa berlindung di balik minion. Sedangkan Cloud, Art of Thievery-nya bisa di-spam terus menerus. Dan ketika Art of Thievery-nya udah di full stack, ini mainin poking damage dengan berbanding energi dari seorang Granger itu akan cukup jauh perbandingan Lilim. Betul. Belum lagi dengan emblemnya Ji. Emblemnya ini yang menurut gue bikin dia jadi susah. Granger dengan emblem assassin, dia punya damage, yap ada penetrasi, ada movement speed. Tapi mereka gak punya defense, sementara Cloud dengan emblem fighter ada defense pasti. Plus ditambah juga dengan adanya hybrid lifesteal bikin dia nanti blazing duetnya aja udah nambahin darah gitu kan. Belum dari DHS-nya. Damage gak usah khawatir, ada Master Assassin yang dipakai oleh Cloud di emblem keduanya. Cuman bedanya di turn pertama gini sih ternyata, biasanya rata-rata pada pakai Swift, attack speed tambahan. Oke, level 4 untuk Yasuke. Informasi yang didapatkan ada Hilda di depan sana. Castle akan menjadi pilihan utama. Castle first blood! Yasuke
Tenang-tenang, lihat dengan gayanya tenang-tenang. Ini baru first blood, masih ada point kill selanjutnya. Apalagi kalau targetnya ke arah Granger, itu lezat banget Profesor. Dan juga Lim, ini Granger adalah target utama makanan lezat dan bergizi untuk Yasuke. Benar, tapi masalahnya juga setup turtle-nya nggak berani nih dari Black Sentence. Mereka sabar menunggu, flicker kebuang lagi. Wah rugi banget Lim. Ini resource yang udah mulai di bait satu persatu. Dan kalau dibawa farming kayak gini bakal susah nanti setup turtle-nya malah dibuka sama teman-teman Alter Ego. Dan Nino sudah berada di level 4, ini tandanya Nino udah tahu kalau misalnya Shin nggak punya flicker. Nino jadi bisa perfectors kapanpun selama Eve yang menunjukkan batang hidung ya dan bahkan Steffi. Kali ini menjadi target utama dari seorang Nino. Free. Di zoning out, free turtle pertama untuk Fanny. Ada yang salah sama permainan Black Sentence. Oh, ditabrak lagi? ke arah belakang langsung dengan di sound blazing duet from Arfi. 2 point kill berhamburan di jungle dan bakal take over menuju ke arah powerful buff. Coba dilakukan oleh seorang Yasuke. Tercancel, mencari jalan lain yang membuat dirinya selamat sampai ke base. Memutar adalah sebuah jawaban. Wow, jalur keluar yang sedikit nekat tapi gak apa-apa. Geter dikit aja, tadi darahnya udah sisa sedikit tapi masih selamat. Gue mintanya nih Be, dengan early game kayak gini, Fanny Be. Ini udah impian semua tim harusnya. Ya siapapun pemain Fanny yang ada di dunia ini pasti suka banget untuk early game seperti ini. Dapetin turtle, dapetin kill, purple buff invade dan gak cuma itu sih. Ini gold lead-nya bakal membuat Fanny-nya bisa kemanapun. Dia mau ke EXP Hilda, fine. Apalagi targetnya ada Granger. Dan itu dia Granger target utamanya. Tapi damage yang masih belum cukup plus flicker yang berhasil menghindari energi dari Yasuke. Membuat para pasukan dari tim Black Sentence mereka belum kehilangan Granger untuk 2 menit ke depan. Ingat 2 menit aja. Ya. Waktu selamatnya cuma 2 menit aja. Tapi itu asli 3 kabel mulus itu. Energinya irit banget, dia nggak nge-spam bener-bener langsung ke bawah, tapi 3 kabel aja. Di sisi lain Nino dan juga Orochi menurut gue ya ini so-so lah, landingnya yang penting nggak sampai kalah jalan aja, itu garis bawahnya. Dan Nino sendirian. Ya, namanya Nino versus everybody, tapi kali ini Nino harus sudah mulai Heavy di cover speed. dengan sangat baik. Last technology charge untuk menyelamatkan Nino. Dan disambut dengan Hijume, mencoba mendapatkan 1 point kill terhadap seorang Orochi. Kayaknya masih terlalu jauh. Tapi lagi-lagi flicker kebuka, jadi tetap masih ada keuntungannya. Di sisi lain ada orange buff juga yang udah mulai diinvasi. Ini kebalik gak sih? Yang harusnya diinvasi jungle itu Fanny. Benar juga. Bukan Fanny yang invasi jungle dan di depan sana. Dapetin 1 orange buff untuk para pasukan tim Alter Ego. 1.800 gold dan ini dia. Alter Ego punya pemain yang sangat menggigit. Gigit aja, jangan kasih kendor. Benar-benar. Bahkan sekarang Black Sentence yang harus mikir nih. Gimana caranya dia bisa mirror dulu rotasi dari Fanny-nya. Gak langsung buru-buru ngambil buff, gak ada retribution, gak ada masalah. Nino! Bermain dengan luar biasa, berhasil mendapatkan 2 point kill. Nino featuring Hijume bernyanyi di depan sana dan luar biasa. Ini satu buah movement yang liar, yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penonton dari Alter Ego. Itu dia, kasar. Yang harus ditunjukkan juga, tapi untuk clear mid masih bisa Orochi, masih bisa pegang kendalinya Hijume. Permainan Hijume, tapi di sini blazing duet from Marvi menutup point kill. Dari tim Alter Ego kembali membuat Doom harus tergeletak untuk pertama kalinya. Kesulitan untuk bergerak sekarang, mencari space farming pun susah. Apalagi mencari point kill. Karena kita tahu Granger, objektif dari Granger di awal adalah team fight. Dan mid-nya dibongkar di menit yang kelima, belum masuk menit 6. Zoning lagi di bawah. Gua suka banget sama gameplaynya Alter Ego dan lihat. Dia bukan hanya tentang point kill, tapi juga objektif dan Arby berhasil ngebait pergerakan dari seorang Stevie. Hijume masih punya jalan untuk keluar, tapi flicker dan shutdown yang didapatkan oleh Doom membuat para pasukan dari tim Black Sentence akhirnya mendapatkan point kill pertamanya. Seenggaknya mereka shutdown dapetin 1 point kill. Tapi jangan lupa, flickernya cooldown nih. Santapan lagi untuk Yasuke yang masuk. Tectonic Charge Victory Cutthroat mendapatkan killing spree untuk seorang Eve. Itu udah kayak mimpi buruk dengan adanya Grok, dengan adanya Fanny. Itu mimpi buruk untuk Eve sih. Wah, ini dari segi item juga udah jelas ya. Hunter Strike baru jadi beda 1.300 gold. Arvi sudah selesai di item kedua, menuju item ketiga. 5.000 gold di menit yang ke-6. Alter Ego mengamuk kali ini. Alter Ego mengamuk. Dan benar-benar Alter Ego punya satu mimpi, yaitu Alter Ego mau mengukir sejarah. Kita lihat para pasukan dari tim Black Sentence. Mereka seperti dikandangin. Dan satu hal perbandingan dari Alter Ego yang kemarin-kemarin dan sekarang yang gue suka, Lim.
Oke dia agresif, oke dia menggigit, tapi dia tidak lupakan objektif. Iya. Cuman, top lane, Yazuke nyari momennya lagi. Dan hati-hati ya, pokoknya nggak boleh terlalu over, tapi nggak boleh kendor juga. By the way, terakhir Altrigo mengukir sejarah diputer Vin, ini bisa diputer Stepi nih. Ya, tapi mereka semua dari akar, ingat. Dari Black Sentence juga mereka dari akar. Sedangkan Alter Ego juga mereka dari akar dan tektonik charge! From Malek! Fokus menuju ke arah Dom, berhasil mendapatkan satu point kill. Membuat para pasukan dari tim Black Sentence mereka kehilangan Dom untuk kedua kali. Bahkan Sky Fisher sekalipun ini nggak dimiliki Dom, nggak bakal mampu Dom kalau dia maksa ke arah Sky Fisher. Karena akan menjadi item yang useless. Doomnya dia warrior boots, bukan top boots. Makanya tadi kayak lama banget durasi dari tech charge-nya. Terus dari hijaunya juga sakit banget pakai Wither Eye Strike. Karena dia nggak ada efek resilient sama sekali. Dan ini bakal berat ketika stoppernya juga lumayan lama ya durasi stun-nya. Mungkin pilihan yang terbaik bisa ganti sepatu nanti. Ya, ini kalau kata Profesor KB, top global Meruya udah siap mengamuk. Flicker? Benar-benar mengucang. Flicker dikeluarkan, tapi di depan sana ditutup jalan kembali oleh seorang Nino. Brave Fighters menjadi target utama, tapi if reward manipulation karena jalan untuk bola Yasuke! Dive terlalu dalam, tektoniknya terlambat tapi ditutup dengan adanya Harvey. 2 poin kill didapatkan, mundur battle mirror image, Flicker for defensive dikeluarkan oleh seorang Harvey karena tidak ada satu buah Wind of Nature untuk bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Granger. Terlalu dalam nampaknya. Tapi nggak kendor, lihat Arvi dia nggak takut sama sekali untuk poke damage. Dan gue mulai mempertanyakan nih, mungkin sama KB, dive in yang terlalu dalam, tujuan dari Alter Ego pressure kah? Atau hanya kill? Kill pressure sih atau kill ya sama aja sebenarnya. Mereka ingin mencari objektif secara gratis. Dan mereka ingin membuang sebanyak mungkin resource sebelum adanya Lord nanti. Kayak flicker dari Sin, mungkin flicker dari Doom juga. Tapi ya aku suka banget dengan bagaimana permainan dari Alter Ego yang seperti inilah Alter Ego. Kasar, Alter Ego playground. Mainnya dari sisi manapun. Dari angle-angle yang bahkan mungkin Black Sentence gak kepikiran kalau mereka bakal masuk dari sana. Iya, karena memang kalkulasinya, kalau kita bisa bilang itu agak cukup offside. Tapi ya namanya Alter Ego itu dia. Keberanian dari Alter Ego yang mungkin tidak bisa dikalkulasi. Kegilaan dari Nino di arah belakang dengan backflip tetapi dikunci dengan heavy speed tektonik charge dihindari begitu saja. Target utama Yasuke yang menuju ke seorang Sansin. Di following up dapat di satu point kill dan blast itu from Marvin. Masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Tapi sayang sekali dengan udah tidak adanya lagi Vader Strike tidak ada following up damage dari jauh. Iya dan gak ada source spell juga yang terbuang tadi, masih aman semua dari Black Sentence. Reset lagi. Gold masih 6.000 memang diungguli oleh Alter Ego. Tapi mereka harus sadar nih, sekarang heavy spin ini masalah yang serius. Cukup serius, bahkan Doom. Item ketiga, Sky Piercer. Karena dia mungkin udah pede bisa dapetin point kill dengan offset kayak tadi. Nino offside. Nge-punish aja jadinya Iya, ya. dipunish saja. Mulai cicil dari Sky Piercer-nya. Dan hati-hati nih, untuk Lord takutnya nanti sosok pemegang retributionnya Yazuke-nya di heavy spin, dijauhin dan objektifnya nanti bukan point kill lagi. Black Sentence ambil Lord dan pulang. Mungkin split push tetap bakal jadi power sampai saat ini. Oke, cukup menarik. Dan bahkan tentunya ini dari fans dari kedua belah tim ya. Alter Ego dan juga dari Black Sentence benar-benar fokus untuk mendukung timnya. Dan bahkan melihat dari gold yang cukup jauh dimiliki dari tim Alter Ego. Dengan adanya Holy Defense di arah bottom lane yang sudah pecah, harusnya mereka punya chance untuk bisa dapetin satu base turret minimal dari Lord ini. Iya, untuk pasif dari Holy Defense memang masih ada di atas dan di mid ya, karena masih ada inner turret di mid juga. Cuma di bawahnya udah ke trigger, udah ke proc nih lumayan banget. Item kedua Blade of Despair untuk Kisansin-nya. Height on boss. Apakah bukan terlalu greedy gak sih harusnya di posisi yang under kayak gini? Terlalu greedy sama terlalu lama menurut aku. Ya, Yang disayangkan adalah waktunya Profesor dan juga Liv. Ini waktunya yang nggak cukup nanti untuk item ketiga. Yang ditakutkan adalah sebelum item ketiga jadi mereka udah selesai gamenya. Ya, lumayan mahal ya. Dan sekarang lihat itu dia. Pressure yang nggak kendor sama sekali. Wither Strike dibuang. 3 orang yang kena langsung mundur. Lord juga masih seger banget di atas. Dan ini bakal jadi Lord yang masalah untuk Black Sentence. No Holy Defense kali ini di arah top lane. Langsung fokus menuju ke arah depan. Flashing threat dari Arvi. Damage-nya terlalu besar. Tapi flicker for defensive. Membuat Arvi selamat. Meanwhile di belakang sana Yasuke mencoba untuk melakukan distraction. Dan satu momen sudah dapat ke Transradot. Gak ada lagi super deal damage untuk Black Sentence. Mereka fokus ke arah best turret di arah top lane. Dan dipecahkan dengan secara instan. Nino masih selamat. 2 wave didorong secara bersamaan dan 1 hit terakhir Shane. Berhasil flicker for defensive para pasukan dari tim Black Sentence
mereka harus menyadari kalau mereka porak-poranda dari tim fight yang sebelum ini. Hati-hati, no minion harus sedikit sabar dari Alter Ego. Midnya udah jalan memang. Dan Orochi, Doom sebentar lagi akan kembali. Jadi mereka akan full power dari defensifnya. Tapi lihat Juve bersama dengan Nino. Nino! Berhasil dengan double stun Nino! Berhasil mendapatkan 2 poin kill melepaskan dari tim PSC. Mereka tersisa damage dealer yang tiada artinya kali ini. Mereka malah defensif tidak ada, tapi malah ofensif untuk seorang Hijume. Di saat ini para pasukan dari tim Alter Ego, mereka fokus ke arah PS turret dan memaksa series ini. Alter Ego menggila, menggigit, terlalu galak, membuktikan siapa sang tuan rumah. 12 menit saja.